Ini kan suatu masa yang akan datang nanti. Peperangan besar menyambut kedatangan Tuhan kita. Ini kan hanya sebuah, ya, api-api kecil lah. Nanti datang api besar dari beberapa negara, pasti akan peperangan tanah sini. Sudah, hanya peperangan saja. Semuanya kan ujungnya kan situ. Peperangan akhir zaman. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Mungkin sudah tidak asing bagi kita semua demo-demo kemarin, yang demo mahasiswa, bahkan ada adik Amanda Manopo yang digebukin ya. Itu namanya saya lupa, Ade Armando, saya kurang begitu tahu. Digebukin ya, nggak tahu. Nah, kita ingin tahu sisi goibnya demo ini, banyak penyusupnya atau murni dari kebijakan ataupun dari mahasiswa yang geram terhadap kebijakan-kebijakan yang ada. Kita ingin tahu sisi goibnya, apakah ada campur tangan Dajjal di dalamnya, apakah ada campur tangan anak buah Dajjal untuk menghancurkan Indonesia. Kita tidak menyalahkan mahasiswanya, kita tidak menyalahkan pemerintahannya. Yang kita salahkan adalah, yang kita ingin tahu adalah campur tangan bangsa iblis, campur tangan bangsa Yahudi, campur tangan anak buah Dajjal. Nah, kita di sini membantu, ingin mengkorek informasi. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa sehat semua, dari pemerintahan juga semua sehat semua, amanahnya tetap dijalankan, dan permainan-permainan Yahudi, bangsa iblis, anak buah Dajjal mudah-mudahan terbongkar dengan semaksimal mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dan izin guru saya, beliau Sang Hyang Nurul Nirwana, netralisir tuh mediator, semua segala macam penyusupnya otomatis meledak. Geser nih. Segala penyusupnya otomatis meledak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan izin guru saya, beliau Sang Hyang Nur Sahyaning Nirwana, energi negatif, bangsa jin, siluman yang memboncengi, yang menghasut agar terjadinya demo yang rusuh kemarin, mahasiswa yang mendemo ke gedung DPR di Senayan tersebut. Ya Allah, dengan izin guru saya, beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, bangsa iblis yang ikut campur. Allah, masuk tuh mediator. Allah, terkunci dalam tuh mediator. Allah, 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 Allah. Disinkronkan. Siapa ini? Nggak usah tahu. Nggak usah tahu. Kenapa? Ada perlu apa? Dengan jujur, dengan jelas, setiap perkataan yang berbohong, berdusta, badan kamu terpotong-potong, hancur, remuk badan kamu setiap kamu berbohong. Suaranya jelas, lantang. Suaranya jelas, lantang. Suaranya jelas, sejelas-jelasnya. Suaranya besar, volumenya besar. Siapa ini? Semakin jelas, semakin berbohong, semakin jujur, semakin jelas suaranya. Siapa ini?
Suaranya nggak usah diumpet-umpetin, ayo. Dengan siapa ini? Nah, dibuka enak. Semakin jujur, Allah. Dengan mudahnya jujur, dengan mudahnya berbicara bahasa Indonesia baik dan benar, penghalangnya hancur rontok semuanya. Dengan siapa ini? Iblis. Tanduk berapa? 3. Tanduk 3. 3,5 kali? 3. 3. 30 apa 3? 300? 3. 300? 3. Coba tanduknya 300, Allah. Enggak enak ini. Masa kepala saya semuanya dipenuhin tanduk? Bukannya semakin banyak tanduk semakin tinggi jabatan kalian? Iya, cuma ini kan bukan ini nih. Balikin saya. Udah, tanduknya normal kembali, Allah. Ada apa perlu? Saya ingin tahu tentang demo yang kemarin. Buat apa kamu pengen tahu? Ya, saya ingin tahu aja. Oh, saya ikut-ikut lah. Saya nggak ikut-ikutan, ngapain saya ikut-ikutan demo? Biarkan mereka aja. Iya, saya nggak ikut-ikutan, ngapain saya ikutan demo? Nah, ini ngapain? Utak-utik masalah. Ya, saya ingin tahu sisi goibnya demo kemarin, apakah bangsa iblis, anak buah Dajjal ikut campur dalam hal ini? Ya, itu kan udah tentu menghasut supaya menentang kebijakan pemerintah. Saya karena tidak tahu berita-beritanya, jarang nonton berita. Itu kebijakan yang seperti apa yang ditentang? Banyak. Dengan berbagai macam kondisi yang sekarang carut marut, ketimpangan sosial, harga-harga pada naik, Tapi kan tidak keadilan. bukannya harga naik itu ada campur tangan kalian juga? Ya iya. Dan bagaimana membenturkan antara atas dan bawah supaya negeri gonjang-ganjing, tidak tenang, tidak damai, tidak tentram, jadi ribut. Nanti banyak kan mereka yang terhasut sana sini, menjadi sebuah berita besar di negara ini, sehingga akan jadi kehancuran bagi negara ini. Cara menghasutnya seperti apa kalian? Gampang itu, bisikin aja di hati dan pikiran mereka. Kita kan menghasut dari dalam, bukan dari luar. Luar mah bagian antek-antek aja itu mah. Dari orang-orang, bisikin sana sini, dikomporin, dibiayain. Gampang itu mah. Oh, berarti ada demo itu ada yang membiayai? Ya gimana kalau nggak ada yang biayain loh. Kita pegang yang punya kuasa sana sini. Tapi itu mah tidak perlu tahu. Tujuannya untuk apa? Ya itu tadi kan udah disebutkan, supaya huru hara, tidak tentram, banyak keramaian sana sini, peperangan, saling adu jotos. Saling adu jotos. Iya, ribut nanti kan sama pemerintah dan rakyatnya. Nanti ini adu domba itu dipelopori oleh, disponsori oleh bangsa iblis ini. Ya itu kan udah hakikatnya di sana, selalu menggoda manusia, mengompor-ngomporin supaya apa? Iri dengki, supaya hati tidak tenang, tidak suka, supaya melawan. Jangan sampai hati ini jadi tenang, tentram,
membuat orang-orang berangan-angan supaya ini, supaya itu. Terus apa lagi? Yang target kalian tuh apa sebenarnya? Selain huru-hara. Ini kan suatu masa yang akan datang nanti. Keberangan besar menyambut kedatangan Tuhan kita. Ini kan hanya sebuah, ya, api-api kecil lah. Nanti datang api besar dari beberapa negara, pasti akan peperangan tanah sini. Sudah hanya peperangan saja. Semuanya kan ujungnya kan situ. Peperangan, akhir zaman. Kalian itu bangsa iblis itu merekrut anak buah Dajjal itu dengan cara apa merekrutnya? Dan ciri-ciri anak buah Dajjal itu seperti apa? Nggak usah dibicarakan. Banyak itu mah. Saya ingin tahu. Ya tanya aja yang lain itu. Orang-orang yang beriman juga banyak disesatkan. Apalagi orang-orang yang tidak punya iman. Nanti target bangsa iblis, target untuk mencari anak buah Dajjal itu targetnya berapa? Berapa banyak? Misalkan di Indonesia itu targetnya seperti apa bagi bangsa Dajjal ini, anak buah Dajjal ini? Target apa? Semuanya kita harus menguasai jiwa-jiwa mereka, roh mereka, supaya kita pegang. Gini, Bliss, kita ngobrol sampai seperti biasa aja, Bliss. Gini, Bliss, tidak mungkin dari sekian banyak penduduk Indonesia, seluruh Indonesia. Nah, itu tidak mungkin semuanya bisa takluk, jadi di barisan iblis semua. Ciri-ciri orang yang tidak bisa kalian goda, ciri-ciri orang yang selamat dari godaan iblis, dari dari hasutan Dajjal itu orang yang seperti apa? Semakin jujur Allah dan izin Beliau Sang Hyang Rasulullah, semakin jujur Allah. Ayo. Itu kan rahasia. Iya, sekarang nggak rahasia. Ini kan ngobrol berdua. Kita ngobrol berdua aja. Orang itu kan punya iman, ihsan. Jadi dirinya orang itu, setiap orang punya ciri-ciri yang tidak bisa ditaklukkan oleh bangsa iblis. Tapi sisanya banyak mereka mengganggu-ganggu. Semakin mudah Allah, semakin mudah diucapkannya. Mereka punya jiwa yang baik, benar, dan suka menolong orang, berbagi, mengikuti ajaran yang benar-benar dari yang kuasa. Pasti mereka tidak bisa terlena oleh rayuan Apalagi orang itu sudah mempunyai sifat budi pekerti yang baik, suka menolong, berbagi, dan sungguh-sungguh mau bertobat, tobatan yang benar. Tapi kalau orang itu benar-benar di dalam lingkaran yang benar, saya tidak mau menyebut
Orang-orang yang bagaimana itu? Kenapa tidak mau menyebutkan? Itu bukan ranah saya. Yo, sekarang bisa diizinkan dengan izin beliau Sang Hyang Nursanirwana Allah. Orang yang suka menolong orang lain, berbagi, itu kuncinya. Nah, itu kuncinya. Sekarang gini, saya mau tanya, orang yang memakai produk ini, Tasbih Mutiara, bisa menggoda nggak kalian? Menggoda kita bisa dari dalam, tapi tidak bisa maksimal. Kalau orang itu benar-benar fokus pada dirinya sendiri, yang ada dalam dirinya itu siapa? Berzikir, kita tidak bisa. Tapi kalau dia lengah, kita masuk lagi. Gimana pun manusia pasti dalam diri akan terus tergoda sampai dia meninggal baru terlepas dari iblis, setan. Tapi kan kalau sudah meninggal beda lagi ceritanya, udah ditangani oleh malaikat. Ya itu kan tadi bilang, kalau dia jangan karena itu kuat, tidak kita Ini kembali ke topik yang pertama, bahwa demo ini ditunggangi oleh, disponsori oleh bangsa jin, bangsa siluman, bangsa iblis, antek-antek Dajjal, menghasut. salahkan kami terus. Ya, saya tidak menyalahkan kalian, karena itu kembali ke keimanan masing-masing orang tersebut, individual tersebut. Makanya di sini bikin konten itu tujuannya, Nabi itu memberikan warisannya bukan segala sesuatu yang dalam bentuk nyata, bentuk harta, benda, bukan, tapi yang warisannya yang tidak bisa kita beli, warisan yang luar biasa mahalnya, tidak bisa diukur dengan uang berapapun, karena warisan yang dari kanjeng Nabi itu budi pekerti, akhlak yang baik. Beliau tidak mengajarkan amarah, beliau tidak mengajarkan tentang kebencian, beliau dihina pun diterima dengan ikhlas. Itu yang harus kita ambil, itu contoh yang perlu kita ambil, bukan tentang emosi, bukan orang mau emosi demo pakai dengan takbir Allahu Akbar ya, tidak pas. Allahu Akbar di saat kita berzikir, di saat kita sholat kan dengan takbiratul, dengan takbir Allahu Akbar itu lebih baik daripada kita takbir di saat kita emosi, di saat kita mencaci orang, ya itu kurang pas. Saya mau nanya, kalian bangsa iblis itu takut nggak dengan namanya Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana? Tuhan alam gaib. Kamu kan musuhnya kan? Cara begini, tapi cara ini kita tunduk perintah. Ya sudah, sekarang kalian pulang ya, ke asal kalian ya. Terima kasih atas informasi tentang demo yang kemarin terjadi mahasiswa yang di Gedung Senayan. Mudah-mudahan orang-orang antek-antek, anak buah Dajjal yang dalam bentuk manusia yang memprovokasi, yang menggiring ini terjadi demo seperti ini, harap tujuannya agar perpecahan dan bangsa Indonesia dengan izin beliau Sang Hyang Nurwana rusuk orang yang bermain di belakang demo ini dengan izin beliau Sang Hyang Nurwana, kirimkan bola api neraka untuk menghajar, menghantar, sesatnya. Rusukmanya mental, hancur lebur, sallallahu alaihi wasallam.
Udah, sekarang kamu ingin Islam nggak? Ya udah, pulang aja ya. Asal kalian ya. Terima kasih atas informasinya. Terima kasih atas penambah keimanan dan pengetahuannya. Mohon maaf, saya antarkan kamu pulang ya. Silakan monggo keluar dengan izin Dia Sang Hyang Suwana. Saya antarkan kamu pulang ke bumi 10 terkunci dalam sampai yaumil akhir. Allah. 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 Keluar semua. Allah. Allah. Allah.